Bacaan firman Tuhan dari kitab Ulangan 12 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Apabila di tengah-tengahmu di salah yang diberikan kepada Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Kalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi harus mati bunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka melukai, secara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dibeli Tuhan Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim. Dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang tunjukkan mereka kepadamu. Menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu, ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Maka seluruh bangsa itu akan mendengar dan menjadi takut dan tidak lagi berlaku terlalu berat. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu, haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu,
janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri. Agar lama ia memerintah. Ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Demikian. Ya, silakan Pak Siliwangi. Baik, Pak Ben, terima kasih. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 1 sampai 23 ya Pak Ben ya? 25 atau 23? Ya. Firman Tuhan Lukas 1 sampai 23 surat perikop. Ya. Saya tulis yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang semula adalah saksi mata dari pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau Pak dapat Siliwangi mengetahui. itu salah. Pak Siliwangi salah, itu Lukas Lukas 11 kan? Saya Lukas 1, Pak. Lukas 11. Lukas 11 ya. Iya, Lukas saya pasal tadi. 11 ayat 1 sampai 23. Maaf Ya, ya. Saya rasa saya cukup jelas kayaknya. Lukas 1:11, Lukas 11 ayat 1 sampai 23. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 23. ya. Oke, Kami ulang silakan lagi lanjut. pembacaan firman Tuhan Lukas 11 ayat 1 sampai 23. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seseorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, hijamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga memberikan kepadanya apa yang diperlukannya.
Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu, jika anak minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang minta kepadanya. Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dan kata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga bagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika kamu mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan-setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasan. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Apen. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan menempati rumah itu, bersih tersapu dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya.
Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat pada waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar? Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar per 10 dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara Mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan suatu yang diucapkannya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para rektor, Ibu Neliana, Pak Siliwangi, serta Ibu Rose. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Paul dengan judul Korban Terbaik. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta. Saudara, permasalahannya adalah kita seringkali ya tidak menanti-nantikan Tuhan dengan cinta. Dari mana
taunya dari kebiasaan kita untuk melakukan asal-asalan, saudara ya. Saudara, beberapa pengurus ya, saya melihat beberapa pengurus ya melakukan dengan segenap hati ya, saudara ya. Saya kadang-kadang terharu kalau melihat pengurus-pengurus ini ya, sampai ke bawah perasaan ya. Sedikit ada apa gesekan sedikit ya, lalu ya terus jadi begitu ya. Saya tahu ya pengurus-pengurus ini melakukan dengan segenap hati, dengan kesungguhan, dengan luar biasa ya, saudara ya. Kadang-kadang nggak hitungan masalah uang, nggak hitungan ya. Sehingga ketika terus terjadi konflik ya dia merasa saya ini melakukan buat Tuhan kok, bukan buat kamu. Nah saya senang tuh kalau mereka berpikirnya seperti itu ya. Dia cerita, kamu kok nggak marah? Karena saya melakukannya buat Tuhan Pak, bukan buat orang itu. Ya biarin saja, kan hanya Tuhan yang tahu, yang bisa menilai saya. Nah dari situ saya ngerti, oh ini orang lahir baru benar ya. Orang ini benar-benar. Seringkali saudara kalau kita melayani itu, saudara ya, kita berpikir gini loh, saya jelaskannya bagaimana nih. Saya tahu ya, ini namanya pelayanan. Ini pelayanan kok. Nah, terus ini cuman pelayanan. Ya, saya punya pekerjaan yang lain. Nah, lalu dia melakukan pelayanan ya sekedar saja, dia nggak mau pusing, nggak mau repot, nggak mau ribet. Nah, padahal, saudara, ketika kita melayani Tuhan, ya ribet, saudara. Ya, kenapa? Karena komunitas kita ini banyak orang bermasalah. Ya kan? Saudara, pengalaman saya ya selama penginjilan dari dulu ya. Ya. Makanya saya bilang teologinya Kristus itu adalah teologi penderitaan ya. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat, dia tidak akan datang pada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, saudara. Karena apa? Karena dia tidak butuh Yesus. Dia merasa hidupnya sudah baik. Lalu ke gereja ngapain? Ya status sosial. Atau merasa supaya bertuhan saja. Lalu orang-orang ini kita rekrut untuk melayani Tuhan. Bahkan ada yang jadi pendeta ya. Ya orang-orang ini karena dia cuma berpikir, saya punya kerjaan yang lain. Oh saya pernah begitu ya, saya pernah begitu. Saya punya pekerjaan yang lain kok. Saya ini hanya melayani Tuhan saja. Akhirnya kita nggak bisa kesenggol dikit, saudara. Langsung kita ya nggak mau pegang. Langsung kita nggak mau pegang. Kenapa? Karena kita Pak, ini bukan kerjaan saya kok. Padahal sudah saya kasih tahu ya, melayani Tuhan itu bukan ketika kamu jadi pengurus. Waktu jadi pengurusnya itu kamu melayani komunitas. Tetapi begitu kamu ada gesekan, ada konflik, itulah melayani Tuhan. Kamu waktu jadi pengurus biasa, saudara ya. Waktu Anda dipasrahin wewenang biasa. Jadi moderator, jadi WL, jadi apa-apa kan di dalam gereja atau itu biasa, saudara. Suruh khotbah, Anda jangan bikin melayani Tuhan. Anda nggak usah bangga, nggak usah GR. Melayani Tuhan itu ketika kamu berkonflik. Responmu seperti apa dalam konflik itu, di dalam komunitas itu dalam melayani Tuhan. Dan responmu harus respon yang terbaik. Nah, ini dia, saudara, responmu adalah harus yang terbaik. Dan saya selalu gagal dulu ya, selalu gagal. Responnya selalu gagal. Sampai ke bawah tidur, sampai berminggu-minggu, sampai akhirnya saya tak mundur aja lah. Kenapa, saudara? Karena hati kita tidak kita jaga. Taman hati kita ini jadi taman Eden. Anda tidak menjaga hatimu, tidak rawat taman Eden di hatimu itu, saudara. Ya, seperti Kain sama Habil, konflik. Ya, ada konflik. Apalagi kamu nggak punya iman. Ya, lalu yang terjadi adalah kamu merasa sudah berikan yang terbaik, tapi kok ya begini responnya orang, begitu kan? Aku sudah merasa masak, tapi kok masih dihina, udah capek, ya. Pernah ada seorang yang sedang merintis gereja ya, di Belanda ada yang merintis gereja. Tuh dia tuh, saya tiap minggu harus begini, capeknya begini. Sebetulnya kami lebih capek, saudara. Kalau Anda bayangkan ya, saya itu persiapan dari habis jam 5 pagi, jam 4 pagi itu HBC bangun sampai jam 10. Lalu saya harus siap-siap secepat mungkin ya. Kalau hari Sabtu itu ya, kalau penginjilan di Belanda.
Dan setelah itu, saudara, kita mesti gotong-gotong. Wah, repotnya banyak sekali, saudara. Sudah begitu, kadang-kadang ada yang mutung atau ada yang bikin masalah tuh salah satu. Dan saya tidak boleh ngamuk, saudara. Karena saya harus membuat suasana itu positif kan, supaya waktu memuji Tuhan itu jangan ruwet gitu kan. Bayangin, saudara. Nah, tapi itu yang namanya melayani Tuhan. Ya, kami juga di sini merintis sebuah jemaat. Saudara, ketika kita lagi merintis ini, kita bukan melayani Tuhan, saudara. Kita sedang melayani komunitas. Ya, tetapi begitu ada konflik-konflik, itulah kita melayani Tuhan. Waktu kita bikin senang-senang, kumpul-kumpul, guyup-guyup, senang semua kumpul-kumpul, makan-makan. Begitu ada konflik di situ, ada gesekan, itulah kita melayani Tuhan. Ya, barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, dia harus menjadi pelayan bagi sesamanya. Nah, kita menjadi pelayan bagi sesama kita. Ya, nah itulah yang menjadi masalah, saudara. Di dalam konflik itu kita harus belajar, jangan kasih sisa sama Tuhan. Jangan kasih sisa barang-barang hatimu yang sisa, remah-remah roti di hatimu, sampah-sampah, ya junk food. Kasih yang terbaik dari hatimu, Tuhan. Persembahanmu kepada Tuhan. Kasih yang terbaik, saudara. Ketika kamu berkonflik, responmu ketika mengampuni, ketika kamu tersenyum, ketika kamu mengalah, bukan kamu pecundang ya, mengalah. Itu adalah yang terbaik yang harus bisa kamu lakukan. Tapi kesel, Pak. Nah, sekali, dua kali kamu lakukan, berkali-kali kamu tahu, kamu nanti makin ahli bagaimana cara mengatasinya supaya jangan keki hatimu, saudara. Saya juga belajar begitu ya, supaya jangan keki. Kita belajar ya, saya juga sama anak-anak semua belajar meresponi. Mungkin kita kesel, tapi cepat-cepat harus cepat beresin, saudara. Ya, nggak boleh lebih dari matahari terbenam, langsung kita beresin. Terus kita tata hati kita cepat. Harus cepat tuh, saudara. Kalau kamu tunda-tunda, makin lama, makin ruwet kamu hatimu. Harus belajar berikan yang terbaik dalam hidupmu, dalam melayani Tuhan. Saudara tahu nggak kenapa orang-orang Farisi ini, ya, Yesus itu ahli Taurat ya, dan dia berkonfliknya juga dengan ahli Taurat, ya kan? Dia ahli Taurat berkonflik dengan ahli Taurat. Di dalam konflik-konflik itu ahli Taurat itu saking, ya karena mereka memberikan sampah buat Tuhan, ya seperti Habel. Kenapa, saudara? Karena tidak punya iman. Nah, ini dia, saudara. Itu yang kemarin hari Minggu saya jelaskan. Kalau kamu tidak punya iman, maka ketika kamu merespon, maka responmu terhadap konflik itu tidak baik. Kalau kamu tidak punya iman, ya, ketika kamu merespon, maka responnya itu nggak baik. Tapi kalau kamu punya iman, otomatis responnya baik. Jadi kalau kamu lagi berkonflik, responmu tidak baik, berarti kamu tidak beriman. Ya, berarti kamu tidak beriman. Cepat-cepat begitu kamu sadar, aduh, kok begini? Jangan-jangan aku tidak beriman. Begitu responmu negatif, berarti kamu tidak beriman. Padahal di dalam konflik itulah korban bakaran itu diberikan kepada Tuhan. Ketika kita bisa mendahulukan orang lain, bukan karena pecundang, bukan karena kepasa, bukan. Tapi kamu bisa mendahulukan. Coba kamu maunya bagaimana? Didengerin dulu. Ya kan, tanpa harus marah, tanpa curiga, tanpa harus ngamuk. Ya. Nah, kalau kamu punya iman yang benar, iman yang dari cintanya Yesus, dari agape, kan iman dari rema Kristus. Rema adalah logos ditambah agape, ya kan? Jadi ketika kamu punya iman yang benar, maka dalam konflik itu mungkin pertama kaget, karena mungkin kamu tidak pernah mengalami seperti itu. Tapi kemudian kamu cepat-cepat menata, saudara, taman Edenmu itu. Ada duri tajam, semua luka, cepat beresin, saudara. Terus kamu tata taman Eden, taman hatimu itu harus kamu tata. Karena disitulah kamu membangun mezbah yang benar. Ya, hadirat Allah bersama dengan kamu jaga, jangan sampai hadirat Allah itu pergi. Sehingga tamanmu yang Eden itu jadi Edan. Jadi kamu harus tata terus, saudara ya. Jangan biarkan masalah, konflik atau hal yang tidak baik itu mempengaruhi hidupmu. Jangan mengkamirimu, jangan. Nah, orang-orang ahli Taurat ini karena dengki pada Yesus. Dalam konfliknya itu ada dia bunuh Yesus itu. Ya kan? Akhirnya dia fitnah.
Karena dalam responnya itu dia tidak terbiasa melakukan yang terbaik. Orang-orang yang tidak terbiasa melakukan respon yang terbaik, akhirnya dia tidak pernah tahan dalam konflik, saudara. Bahkan dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan pasangannya, dengan jemaatnya, dia tidak pernah bisa berkonflik dengan baik. Dan selalu berujung dengan ribut dan bubar jalan. Saya tidak pernah bubar jalan sama orang, tapi orang yang bubarin jalan sendiri. Ya, serius, saudara. Lupa dulu galau kok di situ. Oh, kalau dari stop. Kalau itu beda, itu administrasi, saudara. Ya, harus tegas. Kalau administrasi tegas. Tapi kalau dengan orang, saya tidak pernah membenci orang. Serius, saudara ya. Sejak saya mengerti 2014 itu ya, saya mengerti tentang lahir baru dan cinta Tuhan yang sejati itu ya, saya tidak pernah dismiss orang. Ya. Kenapa, saudara? Karena saya selalu percaya ya bahwa Tuhan bisa pulihkan. Tapi banyak orang ya, kemarin kita sudah belajar dari Roma 14 ya. Ya, janganlah kamu, terimalah orang yang lemah imannya tanpa kamu harus ngata-ngatain dia. Maksudnya begitu ya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa kamu harus mempercakapkan perbuatannya. Kita tahu jadi salah, gitu ya. Tapi nggak usah kita bully. Nggak usah terus kita jauhi dia atau kita anggap, waduh dia ini kurang, nggak usah. Tetapi sekarang ini masalahnya ya, yang di dalam kisah Kain dan Habil itu, sekarang bukan orang itu yang lemah, kita yang lemah bagaimana? Kita yang tidak beriman seperti Kain. Sehingga kita memberikan respon konflik itu dengan amat sangat buruk sekali. Nah, saat itu, saudara, jangan mengeraskan hatimu. Begitu kamu sadar kamu salah, pertama kamu bilang, Tuhan ampuni aku, Tuhan tolong aku. Ingat-ingat, saudara. Setelah itu, bila mana perlu kamu samperin saudaramu itu yang berkonflik denganmu, aku ada salah apa sama kamu. Mungkin kalau kurang pas, minta dimaafin aja ya. Tapi kalau Anda yakin Anda nggak salah, ya udah nggak perlu minta maaf. Tapi benarkan responmu. Tiba-tiba dia jeder gitu ya. Kalau kamu yakin kamu nggak salah, kamu tanpa harus marah sama dia, kamu terima. Seperti kita kan sering difitnah saya kan, wah tiba-tiba orang benci saya heran, saya ada salah apa sama dia? Nggak apa-apa ya, biarin saja. Nah, biarkan saja. Ya, yang penting hati kita beres dan kita jangan meresponi dengan kemarahan, kebencian. Itu penting, saudara ya. Itu penting. Karena apa, saudara? Karena kita mau berikan persembahan kita yang tak bercacat celah, yaitu kedagingan kita. Main sudah diajarin juga ya, bahwa persembahan domba Paskah adalah daging kita, hawa nafsu kita. Nah, persembahan itu tanpa cacat celah, saudara. Persembahan yang sempurna, jangan tanggung-tanggung, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik yang bisa kamu berikan kepada Tuhan. Baik itu kamu persembahkan hawa nafsumu itu, baik itu dengan kerendahan hatimu, baik itu adalah keuanganmu, baik itu adalah segala macam waktumu, ya, perkataanmu, serahkan semuanya, saudara. Keluargamu, anak-anakmu, dan hidupmu sendiri. Biasakan terbaik. Karena iman, maka Habil memberikan yang terbaik. Ya, apa yang terbaik? Ya, berikanlah sedekahmu itu juga harus yang terbaik. Jaga, saudara, sedekahmu itu harus yang terbaik. Yang terbaik dalam hidupmu. Kalau kamu terbiasa, ya, berikan yang terbaik dengan hati yang baik. Yang terjadi adalah rohmu. Ya, ada namanya excellent spirit. Ya, kamu akan punya roh yang istimewa. Rohmu akan istimewa dan kamu akan berkemenangan hidupmu. Terlebih dari itu apa, saudara? Karena kamu terbiasa tanpa dilihat orang, kamu berikan yang terbaik. Tuhan tidak buta, manusia juga nggak buta, nggak matin, saudara. Kalau kamu biasa berikan yang terbaik, maka kamu akan kumpul dengan orang-orang yang baik. Ya, kamu akan kumpul dengan orang-orang yang excellent. Dan orang-orang excellent ini berkumpul menjadi satu. Maka makin cepat percepatan hidupmu, saudara. Makin menjadi sempurna di dalam Yesus. Tapi kalau kamu biasa mempersembahkan asal-asalan, gini saja namanya sudah. Anda terbiasa mendengar asal, Anda akan ketemu dengan orang yang asal-asalan.
Akhirnya kamu saling melukai sama satu, ya udah akhirnya kamu kendor-kendoran, saudara. Bukannya kamu bagaimana berlomba-lomba memberikan terbaik, kamu malah berlomba-lomba untuk malas, berlomba-lomba untuk ya udahlah, bro, sebodoh masa bodoh. Nah, itu hati-hati, saudara. Kalau kamu sudah sampai di titik itu, udah masa bodoh. Nah, itu hati-hati tuh. Udah masa bodoh. Saudara, Anda tidak melayani saya. Ya, uang itu kamu semua yang pegang. Anda tidak melayani saya, Anda melayani Tuhan. Ya, bahkan kami di sini pun juga sama, kami melayani Tuhan. Ya, kita kerja babak belur ya, semua ya. Wah, dulu pokoknya berikan terbaik. Sampai sekarang saya ngerti akhirnya, saudara, rahasia memenangkan orang Belanda ya dan orang Jerman ini ya. Wah, Tuhan bukakan sama saya ya. Makanya sekarang kita komunitasnya bule. Wah, mungkin kita nih gereja Indonesia pertama yang jemaatnya bule semua, saudara ya. Kita jadi ngerti, saudara ya, bagaimana memenangkan orang Belanda. Ya. Nah, saudara, ada yang lebih penting lagi selain kamu terbiasa melakukan yang terbaik, saudara. Yang lebih penting lagi Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan sama hidupmu, maka apapun akan dibuka. Lah kamu nggak biasa memberi yang terbaik buat Tuhan asal-asalan. Ya udahlah, bodo amat. Bodo amat. Bukan buat dilakuin. Cuma pelayanan. Hati-hati, saudara ya. Di dalam konflik itu kamu harus responnya benar. Yang paling penting itu responnya, prosesnya itu benar. Tapi kan yang penting harus hasil area onda, saudara. Ini bukan bisnis. Ini adalah pelayanan. Yang paling penting prosesnya. Jangan kejar target. Yang paling penting prosesnya harus benar, saudara ya. Ingat-ingat ya, saya selalu ingatkan kepada para pengurus. Kita bukan bisnis loh. Jangan kejar targetnya. Yang penting laporan keuangannya harus benar. Kedua, prosesnya harus benar. SOP-nya dijaga. Jangan kejar target. Kita mau sekian ya. Betul, kita mau sekian. Saya juga kepengen. Tetapi yang lebih penting, lebih dari semuanya adalah proses yang harus benar. Ya, terus kamu harus, selain prosesnya itu benar, juga kamu harus tahu, ini kita melayani Tuhan, bukan kejar target. Ya, prosesnya harus benar, ya, dan prosedurnya, respon-responmu dalam konflik itu harus benar. Nanti kamu akan latihan seperti itu waktu kamu masuk dalam dunia nyata. Kamu sudah terbiasa excellent. Kamu tidak sadar, orang nonton. Saudara. Dari mana spirit excellent yang saya punya sehingga orang percaya. Coba orang pada kumpulin donasi pada gagal. Kita kumpulin donasi cepat sekali, saudara. Karena ada spirit of excellence sana. Ada roh yang istimewa, yang orang percaya. Dan berbuah nyata. Kita di Belanda ya, kita penginjilan. Waduh, kamu kira tuh anak-anak saya semua itu ya, ikut terlibat semua ya. Untung anak saya itu nggak berontak. Saya cuma bilang, untung papamu nih Mbak Tuhan pendeta, khotbah sama nyanyi. Coba kalau papamu nih tukang ternak ayam, kamu pasti disuruh bersihin tai ayam kamu. Saya bilang begitu, saudara ya. Untung loh. Kalau papamu misalnya nih, ya kerjanya pemulung, ya kamu pasti disuruh misahin botol-botol bekas yang lengket-lengket itu, yang isinya muntahan, isinya macam-macam tuh. Seperti tempat sampah, papamu pendeta. Kamu cuma disuruh nyanyi, disuruh nyiapin video, disuruh ngedit video, suruh bikin lagu. Ya, saudara ya. Ya kan? Entah saya bersuka cita tentang itu, saudara ya. Cuma ya capek, memang capek ya, cuma capek. Tapi banyak jiwa-jiwa mulai kita jangkau ya, mulai kita sentuh orang-orang ini, mulai kita doakan. Kemarin ada 2 orang ya tetangga saya yang ya kurang baik lah ya, mau ya datang ke gereja, saudara ya, datang ke gereja dan kita doakan, mau aku doakan ya, mau. Waduh, saudara, luar biasa sekali ya, saudara, doakan ya, namanya William sama Christian, namanya Christian ya, tapi dia ruwet hidupnya, namanya Christian. William juga ya, William juga. Nah, ini kita lagi doakan ya, supaya Tuhan jamah bisa kita baptis. Ya, nah itu saudara, itu pergumulan kami ya, ketika kita penginjilan. Ya,
Saya ini misionari Indonesia pertama yang datang ke Eropa, teriak-teriak di jalan, bertobatlah ya orang Belanda, orang Jerman, orang Eropa, saudara. Serius, Anda cari misionari Indonesia yang pertama itu saya, saudara, yang teriak-teriak di pinggir jalan. Ya, setiap bulan, setiap, ya. Doakan terus ya, saudara, ya, untuk pelayanan kami di Belanda ini dan di Eropa, ya. Kita sudah baptis orang, jadi orang asli Eropa ini kita baptis sudah 9 ya yang kita baptis, tambah 2 lagi ini 11, saudara ya. Orang Eropa asli, orang bule asli ini ya, doakan saja supaya terus Tuhan memberikan yang terbaik dan kami diberi kekuatan untuk merespon yang terbaik, proses yang terbaik, hal-hal yang terbaik, persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik itu bukan suaramu yang merdu, mendayu-dayu. Persembahan yang terbaik dari itu adalah ketika kamu berkonflik dan kamu merespon yang terbaik karena Tuhan Yesus. Haleluya, amin.